Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Say To Me. Berjumpa lagi dengan saya Kak Nur Azizah, di mana kita pada kesempatan kali ini mengusung tema Ramadan produktif dengan prestasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendatangkan seorang narasumber yang low profile akan tetapi memiliki banyak prestasi yang gilang gemilang, padahal usianya masih terbilang begitu dini. Siapa sih narasumber kita? Mari kita sambut Ustadz Irfan Nailul Kirom. Sebelumnya kami ingin bertanya nih Tat, terkait dengan memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan dengan sebaik mungkin. Kira-kira apa saja sih rutinitas Ustadz Irfan selaku santri dan mahasiswa aktif selama mengisi kegiatan pada bulan suci Ramadan ini agar bisa kami contoh dan kami tiru nantinya? Dalam rangka memanfaatkan momentum bulan Ramadan yang penuh berkah ini, maka rutinitas ibadah yang saya lakukan adalah seperti sholat berjamaah, sholat taraweh, tadarus Al-Quran, dan kajian kitab. Sebab mengingat salah satu fadilah bulan Ramadan bahwa amal ibadah di bulan Ramadan pahalanya menjadi berlipat-lipat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man taqarraba fihi bihuslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi masiwahu." Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan suatu kebaikan di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala melakukan perbuatan yang fardu di selain bulan Ramadan. Waman adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwahu. Dan barang siapa melakukan satu perbuatan wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melakukan 70 perbuatan wajib di selain bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, naumu shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah sebuah ibadah. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi jika kita memanfaatkannya dengan bentuk ibadah sesungguhnya, seperti membaca Al-Quran, menimba ilmu, mengkaji kitab salah, dan lain sebagainya. Sehingga hadis ini bukan menjadi alasan atas kemalasannya saat berpuasa dengan menyanyiakan waktunya dengan banyak tidur. Mungkin ini rutinitas saya dalam rangka memanfaatkan fadilah yang terkandung dalam bulan Ramadan ini. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya sahabat podcast Say To Me sekalian hal-hal positif yang bisa kita tiru dan kita aplikasikan dalam memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan. Mantap Tat, terima kasih banyak ya sudah mau berbagi rutinitas yang telah Ustadz Irfan jalani selama bulan suci Ramadan ini. Ya, sama-sama Kak Aziza. Oh iya Tat, banyak sekali prestasi yang gemilang yang sudah Ustadz raih, seperti juara 1 Lomba Olimpiade Nahwu Shorof senasional, juara 1 Muhafadzah Imriti sekabupaten, dan berbagai event lomba lainnya. Bagi-bagi tips dan cara pembelajarannya dong Tat. Apa saja nih tips dan metode pembelajaran yang cocok dipraktekkan oleh anak muda zaman sekarang yang dominan lebih suka scroll-scroll layar gadget daripada membaca Al-Quran, mengaji kitab ulama salaf, berjamaah, sholat 5 waktu, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan Tat? Jadi gini ya Kak Aziza, terkait tentang tips pembelajaran yang tepat. Yang pasti dalam belajar kita membutuhkan kesungguhan dan kesemangatan. Oleh karena itu, dalam membangkitkan kesemangatan dalam belajar, alangkah baiknya kita menggunakan pembelajaran bertarget, baik target harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Misal, dalam sehari saya harus hafal Alfiyah 10 bait misal. Maka dengan adanya metode pembelajaran yang seperti itu, maka hasil pembelajaran yang didapatkan akan lebih efektif dan memuaskan. Terus mengenai anak zaman sekarang yang mana mereka lebih sering main HP, jadi agama, bangsa, dan negara ini membutuhkan generasi pemuda yang mumpuni dan berilmu serta mampu mengamalkan ilmunya dengan baik. Makanya dikatakan subhanul yaumi rijalul god. Sebab tidak ada istilah nenek adalah harapan bangsa atau kakek adalah harapan bangsa. Yang ada adalah pemudalah yang menjadi harapan bangsa. Jadi untuk mempersiapkan itu semua, jangan hanya malas-malasan atau rebahan sambil scroll-scroll HP, melainkan gunakanlah masa muda ini untuk belajar sehingga ketika dewasa kelak bisa menjadi insan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
Rasulullah SAW bersabda, "Iktanib khomsan qabla khomsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum adanya 5 perkara. Syababaka qabla haromika. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla sakomika. Yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu. Yang waginaka qabla fakrika. Yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Wafarogoka qabla syubdika. Dan yang keempat, senggangmu sebelum kesibukanmu. Wahayataka qabla mautika. Dan yang terakhir adalah hidupmu sebelum matimu. Maka dari itu tidak mungkin kita bisa sukses dalam belajar apalagi dengan banyak prestasi sedangkan kita hanya lebih sering scroll HP. Mungkin ini jawaban dari saya mengenai tentang tips pembelajaran yang tepat dan mengenai anak zaman sekarang yang mana mereka lebih sering scroll HP. Subhanallah, luar biasa sekali tips dan metode pembelajaran yang dibagikan oleh Ustadz Irfan Nailul Kiram dalam penyampaiannya barusan. Terima kasih banyak loh Tat, sudah mau berbagi banyak ilmu dengan kami di sini. Yang terakhir nih Tat, jika berkenan mungkin bisa disampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan Ustadz Irfan kepada generasi milenial zaman sekarang agar bisa menggugah semangat mereka untuk mengisi kesempatan emas di bulan suci Ramadan ini dengan prestasi dan sebaik mungkin. Bisa disampaikan, Tat? Pesan yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mengajak setiap orang khususnya pemuda generasi bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh menekuni ilmu dan keahlian mereka di bidangnya masing-masing dengan tanpa melukai aturan agama, bangsa dan negara. Apalagi di momentum bulan suci Ramadan seperti sekarang ini di mana tidak semua orang mampu mendapatkan kesempatan emas untuk bisa memaksimalkan amal ibadahnya. Apalagi jika usia sudah senja yang mana kemampuan dan kesehatan berkurang sehingga kesempatan yang bisa diperoleh semakin sempit. Jadi selagi muda, berbuatlah semaksimal mungkin mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man jadda wajada." Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia pasti akan berhasil. Mungkin ini pesan yang saya sampaikan kepada generasi pemuda. Namun hal ini bukan berarti menganggap diri saya lebih baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah banyak sekali faidah yang telah kita peroleh pada kesempatan podcast Say To Me momentum bulan suci Ramadan tetap harus berprestasi. Terima kasih banyak Ustadz Irfan telah berkenan hadir pada acara ini. Baiklah pemirsa podcast Say To Me sekalian, semoga apa yang telah kita dengar dari beliau tadi dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan sebagai amunisi untuk mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan. Baik itu meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan menggapai prestasi-prestasi positif lainnya. Sekian dari kami, saya Kak Nur Aziza pamit undur diri. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.